Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu di bulan Februari. Tapi ingat, ini general, nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Sagittarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau yang resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi ya. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Ya, dan kalau kalian ingin melihat untuk readingan khusus fun reading, pick a card gitu ya, atau general love reading setiap hari, kalian bisa follow di channel keduaku ya. Nama channelnya apa ada di bawah video ini. Sekarang kita langsung baca ya. Di sini kita akan tarik 3 kartu oracle dan 5 kartu tarot buat kamu untuk Sagittarius. Dan tentunya ini adalah reading untuk percintaan ya di bulan Februari. Oke, ada heart to heart conversation. Oke, di sini kita punya let go of control issue dan let your friend help you make the efforts. Oke. Mungkin saat ini kamu lagi sedang kayak ada masalah gitu ya dengan pasangan, bisa juga seperti itu. Let go of control issue ya, kalian mungkin lagi sedang ada masalah dengan pasangan kamu. Mungkin pasangan kamu ini seseorang yang agak sedikit mengontrol gitu ya, controlling gitu, mendominasi di dalam hubungan, bisa juga seperti itu, sehingga mungkin kayak hubungan kamu dengan pasangan agak sedikit kurang baik, dan saat ini mungkin kalian lagi sedang ada jarak gitu ya, kalian nggak komunikasi, tapi bisa juga memang kalian hanya lagi sedang ada masalah saja, kemudian kalian ya walaupun contoh misalkan kalian sudah berkeluarga ya, mungkin kalian walaupun kalian satu rumah tapi kayak hubungan kalian tuh kayak agak dingin gitu ya, seperti itu. Mungkin kamu orangnya agak sedikit takut gitu ya dengan pasangan kamu, karena seperti yang bilang tadi, pasangan kamu seseorang yang mendominasi, mengontrol gitu ya. Jadi kayak kamu nggak bisa terlalu terbuka gitu ya, nggak bisa ngomong gitu loh apa maunya kamu, inginnya kamu gitu. Jadi kamu kayak lebih mendem sendiri gitu apa-apa yang kamu rasain gitu, karena kamu takut untuk ngomong sama pasangan kamu, karena kamu tahu ataupun kamu sendiri yang berpikir bahwa ketika kamu ngomong sama pasangan kamu nggak pernah dengerin kamu gitu, kayak nggak bisa ngertiin kamu, nggak bisa memahamin kamu gitu loh, seperti itu. Bisa juga seperti itu ya. Tapi ada juga di sini mungkin kalian memang lagi sedang nggak komunikasi di sini ya, jadi kayak hubungan kalian tuh kalian biarkan kayak gitu aja gitu ya, serasa kayak menggantung seperti itu. Dan aku ngeliat di sini pasangan kamu ini kayaknya pengen sekali ya sebenarnya ngomong sama kamu, heart to heart conversation gitu ya, ngomong baik-baik sama kamu, ngomong dari hati ke hati gitu ya, untuk meluruskan masalah yang ada di antara kalian berdua gitu loh. Hanya saja pasangan kamu ini mungkin ya ada yang beberapa agak sedikit gengsian atau ego gitu, atau memang menurut dia apapun yang bakal dia lakuin tuh kayak nggak berhasil gitu loh, sehingga di sini kayak ada let your friend help you, yang dimana mungkin dia tuh pengen ketemu sama kamu, ngomong sama kamu, tapi di sini nggak sendiri, kayak dia lagi sedang cari bantuan gitu ya dari temennya dia, juga temennya kamu gitu ya, untuk cari solusi atau mungkin bahkan menjadi orang tengah antara kamu dengan dia gitu. Jadi kayak saat ini kamu lagi sedang ada masalah gitu, karena di sini juga ada make the effort. Hubungan kamu dengan dia ini butuh perjuangan gitu ya. Kalau nggak diperjuangin, kalau nggak ada effort apapun ya bakal kayak gitu loh ya. Contohnya ya ini ya yang kalian lagi sedang diem ini gitu. Dan di sini aku ngeliat pasangan kamu tuh kayak pengen berjuang lagi ya, pengen datang lagi ke kamu, pengen ngomong gitu ya, pengen bicara dari hati ke hati sama kamu gitu ya. Mungkin ini untuk kamu yang sepertinya memang ada
hal yang belum selesai gitu ya antara kamu dengan pasangan. Jadi seperti yang aku bilang, ada beberapa yang kayak masih ngegantung gitu hubungannya. Kita lihat dari kartu tarotnya gitu, jadi kayak dibiarkan gitu aja gitu. Oke, Sagittarius, kita lihat. Mungkin kamunya di sini juga agak sedikit bingung gitu loh ya, ada beberapa yang seperti itu. Mungkin kamu bingung dengan kondisi dan keadaan kamu gitu. Kamu kayaknya juga udah capek gitu ya, ada udah pasrah, mungkin kamunya nunggu tanpa kepastian gitu ya, pengen move on tapi kayak rasa-rasa masih kegantung gitu ya, seperti itu. Jadi kamu juga bingung dengan situasinya. Di sini ada Knight of Wands, kemudian ada ya ada komunikasi di sini. Betul kan, aku bilang hubungan kayak digantung. Di sini ada Hangman keluar. Ya, hubungan kalian memang digantung. Di sini ada beberapa seperti itu. Ada Queen of Wands di sini. Kemudian di sini ada Knight of Cups dan di sini ada ada Eight of Swords. Mungkin ada beberapa yang diblokir di sini. Komunikasinya diblokir, kayak pasangan kamu mungkin marah gitu ya, atau kalian lagi sedang berantem atau bertengkar gitu, kemudian lepas kendali atau kontrol ya, kemudian tiba-tiba kayak diblok gitu. Karena aku ngeliat ada beberapa di sini, kalau kalian ya memang digantung sih ya, cuman kayak ada beberapa yang memang kalian tuh ada jarak gitu ya, bisa kalian ini LDR ya, beda kota, beda pulau, beda negara, bisa juga seperti itu gitu ya. Makanya kayak agak sedikit stres gitu, stuck di sini. Kenapa ya itu ya, karena adanya perbedaan ini terutama di jarak, jadi kayak agak kesulitan gitu ya. Apalagi jalan satu-satunya untuk komunikasi itu sudah diblok gitu loh. Oke. Dan mungkin tiba-tiba aja ya dia buat seperti itu tuh, kayak spontan gitu, saat marah, saat kesel gitu ya, seperti itu. Atau bisa kamu di sini yang ngeblok gitu. Oke. Tapi kalau aku lihat nih, bisa kayaknya pasangan kamu sih yang ngeblok nih gitu, karena aku ngeliat dia stres sendiri di sini, kayak terjebak gitu ya dengan drama yang dia buat sendiri gitu, seperti itu. Karena ya mungkin kamunya juga nggak berusaha gitu ya, mungkin dia pikir dengan begitu kamunya bakal usaha gitu ya, kayak gimana gitu caranya untuk kalian bisa baikan lagi, komunikasi lagi, tapi ternyata di sini kamu nggak ngelakuin itu gitu ya. Dan aku lihat di sini dia ini masih kayak masih ada mikirin kamu gitu ya, ada inget kamu, itu ada di sini gitu ya. Walaupun kalian nggak lagi komunikasi, itu kayak dia masih ada loh perasaan sayang, cinta sama kamu tuh ada. Knight of Wands di sini dia masih sangat sangat punya keinginan banget gitu loh untuk ngejar kamu, untuk komunikasi lagi sama kamu, untuk datang lagi ke kamu ya. Itu dia masih punya gairah, masih punya semangat, masih punya passion lah gitu ya di dalam hubungan ini gitu. Dan aku lihat di sini akan ada pergerakan ya dari dia untuk komunikasi, walaupun egonya masih sedikit ya, tapi dia ada rencana gitu loh. Ada rencana di sini untuk membuka komunikasi dengan kamu atau datang ke kamu gitu. Makanya tadi aku bilang dia ini lagi sedang bingung gitu loh, dia stres di sini, dia pengen ngomong sama kamu, membuka komunikasi sama kamu, tapi sepertinya dia nggak sendiri gitu loh. Kayak ya itu ya, mungkin dia lagi sedang mencari seseorang yang bisa ngebantu dia gitu loh. Karena masih ada Hangman di sini ya. Hangman ini kayak dia ini masih ego gitu ya, dia masih gengsi gitu ya, masih ada gengsi, masih ada ego di sini gitu ya. Padahal di sini ada perasaan sih, ada ke kamu, perasaannya ada gitu ya, sayangnya ada, cintanya ada gitu. Hanya saja di sini ada pola pikir dia yang masih belum berubah gitu ya. Dan ini Eight of Swords ini juga bisa berbicara tentang bahwa dia ini terjebak dalam pola pikir dia gitu ya, pola pikir yang salah gitu, yang enggak serve gitu ya untuk
di dalam hubungan kamu dengan dia itu nggak berlaku gitu loh. Seharusnya dia melepaskan pola yang salah ini gitu loh. Seperti itu ya. Makanya di sini dia kayak sebenarnya pasrah, di sini nyerah gitu, nggak mau berjuang, nggak mau effort gitu. Tapi karena ada dorongan yang kuat, mungkin dia juga di sini seperti dapat motivasi gitu ya, dari bisa juga dari dirinya sendiri ataupun memang dari seseorang ya, teman gitu yang dia percaya, atau orang terdekat dia lah gitu yang dia percaya, bisa juga seperti itu dia ada support gitu loh, ada dukungan. Makanya di sini kayak ada keberanian dia, ada keinginan dia, ada niatan dia untuk komunikasi atau datang lagi ke kamu gitu ya. Mungkin di sini sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu ya. Mungkin di sini bakal ada seseorang yang ngebantu gitu ya. Sosoknya bisa perempuan, bisa laki-laki. Itu yang kayaknya teman dia juga teman kamu. Dan kalau misalkan dia perempuan itu aku ngelihatnya orangnya lebih dewasa ya. Bisa ini bukan teman juga ya, tapi kayak saudara gitu juga bisa ya, entah kakaknya dia. Kalau adik sih aku nggak, bukan adik ya, kayak lebih dewasa lah dari dia gitu, atau seumuran dengan dia gitu. Cuman aku ngeliat di sini sepertinya kalau yang sosok perempuan ini bukan temen sih, kayak ada sedikit saudara gitu ya, kayak mungkin sepupu, pokoknya ada saudara gitu ya. Tapi dia juga kenal sama kamu gitu. Dan ada juga di sini yang teman. Kalau seorang teman ini mungkin lebih muda ya, usianya dari kamu, bisa juga lebih muda dari kamu atau seumuran dengan kamu gitu. Tapi kalau seorang perempuan ini mungkin dia usianya lebih dewasa dari kamu atau seumuran dengan kamu gitu. Tapi ini kayaknya bukan teman kamu ya. Kalau sosok perempuan ini bisa ini kakaknya dia, saudara atau apa gitu ya, kayaknya orang terdekat gitu, tapi bukan teman. Seperti itu. Mungkin ini yang akan ngebantu kamu dan juga ngebantu dia, karena seseorang ini tuh juga selalu support dia ya, mencoba untuk memahami dia ya, terutama jika kamu perempuan ya. Kalau kamu perempuan ini mungkin dianya lebih enak ngomong sama perempuan gitu ya, jadi minta bantuan sama perempuan gitu ya. Nah perempuan ini biasanya akan ngajak ngomong sama kamu itu akan lebih care gitu ya, lebih fair gitu, istilahnya seperti itu ya. Tapi ini nggak harus kamu perempuan juga ya, tapi kamu juga bisa laki-laki gitu. Oke. Cuman kalau kamunya perempuan di sini yang aku lihat seperti itu gitu. Tapi kalau kamunya ya laki-laki mungkin ya ini kayaknya juga bisa juga sih ya, yang ngomong juga perempuan gitu. Tapi ini lebih ke perempuan sih, kamunya perempuan aku ngeliatnya sih gitu. Tapi juga nggak ini gender sih ya, bisa kamu perempuan, bisa kamu laki-laki gitu. Tapi kalau misalkan kamu perempuan ya kayak gitu ya, seperti itu yang aku lihat. Mungkin kayak kakak dia atau sepupu dia gitu loh ya, yang bakal ngajak ngomong baik-baik, jadi orang tengah antara kamu dan dia gitu. Seperti itu, karena lebih enakan di situ gitu. Oke. Ingat ya, ini bisa vice versa, energinya bisa kebolak-balik gitu. Tapi aku di sini ngelihatnya dia memang butuh untuk meyakinkan dirinya dulu ya, dengan sepenuh hati gitu. Karena dengan adanya Knight of Cups ini, aku lihat dia ini bakal dengan percaya diri, dengan yakin gitu ya, dia bakal datang lagi ke kamu gitu, bakal ngomong ke kamu, bakal ngungkapin apa yang dia rasain ke kamu gitu, bakal terbuka tentang perasaan dia ke kamu gitu. Oke. Karena mungkin selama ini dia juga mencoba cari tahu tentang kamu gitu loh. Mungkin dia juga sering stalking kamu ya, atau tanya-tanya kamu gitu. Bisa juga seperti itu. Kalau stalking ini mungkin bisa sosial media juga bisa ya. Sosial media ini maksudnya sosial media yang lain gitu ya.
bisa dari Facebook gitu ya, atau Instagram atau apa gitu loh. Kalau yang aku bilang di blog tadi, mungkin nomor phone-nya kamu yang di blog gitu, bisa juga seperti itu. Oke. Tapi seseorang ini bakalan buka blokiran ya, dan juga bakal komunikasi lagi sama kamu gitu. Aku ngeliat seseorang ini memang orangnya ini ya, moody gitu ya, gampang sekali berubah-ubah gitu ya. Mungkin kamunya juga sedikit bingung dengan sikap dia gitu ya, karena orangnya ya kayak gitu ya. Mungkin dia cepat marah, cepat baik gitu ya. Makanya tadi aku bilang, habis ngeblok kamu itu kayaknya dia tuh juga stalking kamu gitu loh, cari tahu tentang kamu lagi, bukan langsung dia habis ngeblok kamu langsung pergi gitu, enggak gitu loh ya. Orang ini kayak emosinya tuh agak sedikit berubah-ubah gitu loh. Saat dia kesel mungkin dia akan ngelakuin hal-hal yang di luar kendali dia gitu ya, seolah dia itu bertindak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, seperti itu. Dan ketika moodnya baik gitu ya, sudah oke lagi, sudah tenang lagi, nah di sini dia baru sadar gitu loh, yang gak seharusnya dia bersifat seperti itu gitu. Makanya tadi gue bilang kayak orang ini tuh seseorang yang agak sedikit controlling gitu loh sama kamu gitu. Dia berbuat suka hati, tapi kamunya nggak bisa gitu loh. Maksudnya apa ya, gini, dia ini suka hati memperlakukan kamu istilahnya kayak gitu ya, atau suka hati bertindak melakukan apapun tuh kayak suka hati dia gitu loh. Tapi kalau kamu itu dia nggak suka, dia maunya kamu tuh selalu nurut dia gitu loh, misalnya seperti itu, selalu mengikuti apa yang dia ingin, yang dia mau gitu loh, seperti itu. Jadi bisa dibilang dia itu agak sedikit egois juga gitu. Oke. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Untuk zodiaknya di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian di sini ada Gemini, Libra, Aquarius ya, tapi nggak berpatok pada zodiak. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, sekian dulu ya bacaan dari aku. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.